Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Nenggrit Kusazali. NIM saya 240306112. Saya dari program studi peternakan. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai fungsi manajemen terhadap peternak. Oke, di sini kita lihat ada sapinya. Dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara terhadap narasumbernya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumbernya, dengan Bapak siapa? Pak Yusuf. Oke, Bapak Yusuf. Langsung saja ya Pak, saya tanya pertanyaan-pertanyaannya. Baik Pak, yang pertama, apa sih tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek yang akan Bapak lakukan terhadap peternakan ini, seperti rencananya dan sebagainya? Oh, kita yang pasti pertama meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, merekrut tenaga kerja seputar masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Berarti Bapak merekrut orang di sekitar untuk mengurangi tingkat penganggurannya ya? Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Bapak menentukan jumlah dari ternak Bapak ini dan cara memanagenya sendiri? Kita manajemen sendiri, jumlah itu kita bervariasi. Kita belanja bibit, pembesaran, pengemukan. Nanti 6 bulan sebelum di Idul Adha kita masuk bibit lagi, bibit terus kira-kira sudah 70-80% lah yang siap untuk dijual pada saat nanti hari raya itu. Jadi memang dikhususkan untuk khusus pengemukan aja, Kemudian apa sih strategi Bapak dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam peternakan ini, seperti ternak yang sakit atau mungkin kurangnya pakan atau mungkin tenaga kerja yang tidak kompeten, itu bagaimana sih Pak? Kalau pakan insya Allah tidak kurang, cuman kalau penyakit itu kan dadakan kadang-kadang. Dadakan penyakit itu kita menyiapkan petugas dari dinas peternakan, seperti menteri-menteri hewan itu kita hubungin menteri-menteri untuk melihat ternak-ternak kita di kandang. Jadi sebagai tindakan antisipasi Bapak sudah menyiapkan menteri-menteri dari ya, dinas peternakan. Dinas peternakan. Oke, jadi biar tidak ada hewan ternak yang sakit. Iya, betul. Oke Pak. Selanjutnya untuk pengorganisasian sendiri Pak, bagaimana sih Bapak mengatur tenaga kerja, pakan atau mungkin peralatan yang ada di peternakan Bapak ini bagaimana sih? Oh, kita kalau untuk mengatur itu langsung yang itu manajemennya. Kita bagi tugas, ada yang membersihkan kandang, juga
tugas mengarit. Tugas mengarit selain untuk makanan itu dia tugasnya juga mengaduk pakan. Jadi Jadi sudah ada kan struktur-strukturnya kalau secara yang- tersendiri ya Pak. Iya. Kemudian jika ada masalah ataupun kendala-kendala tersendiri di peternakan Bapak ini, siapa sih yang menjadi pengambil keputusan di peternakan Bapak ini? Saya sendiri. Tanpa ada campur Maupun- tangan dari anak kandang maupun Enggak, saya sendiri. pekerja-pekerja Bapak. Iya. Oke. Kemudian apa sih struktur organisasi yang ada di dalam peternakan Bapak ini? Maksudnya struktur ya? Nggak ada struktur. Tapi Jadi, saya manajemen tunggal. Bapak manajemen secara tunggal Tunggal. dengan memperkerjakan. Mengerjakan wilayah apa masyarakat setempat. Oke. Jadi Bapak sendiri yang mengatur segala hal tentang pakan, Iya, peralatan, Iya. dan kesehatan ternaknya. Nah, Oke Pak. Kemudian bagaimana sih Bapak menjalankan rencana yang telah Bapak pikirkan itu dan agar terrealisasi dengan benar itu bagaimana caranya Pak? kita harus tata lah baik-baik. Harus kita tata kondisi ataupun kesehatan dari ternak kita. Harus kita rutin lah, menatanya harus rutin, memperhatikan. Kalau macam saya kan mungkin 3 hari sekali ke kandang melihat kondisi kandang, melihat kondisi ternak. Jadi Bapak ada check up secara rutin, Iya, rutin. agar ternaknya kita tahu bagaimana Iya, kondisinya ya Pak. Iya, betul, Oke. kondisinya. Selanjutnya, metode apa sih yang Bapak gunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah Bapak lakukan itu berjalan sesuai rencana tanpa adanya hambatan? Ya, kita komunikasi, konsultasi kita kepada menteri hewan. Pada saat mereka menteri datang melihat kandang kita sering menanyakan sejauh mana Perkembangan dari hewannya sendiri ya Pak. tersebut. Apalagi ada info-info terbaru tentang penyakit. Alhamdulillah menteri itu memberi informasi. Jadi sudah pasti tidak akan ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana Pak. Kadang-kadang ada juga. Mungkin itu mungkin kesilapan aja ya Pak. Kelalaian. Kemudian bagaimana sih cara Bapak melatih atau memotivasi pekerja-pekerja Bapak ini agar melaksanakan tugasnya dengan baik itu gimana Pak? Ya memang tanggung jawab. Memang dia hobi kan, hobi ternak, emang hobi dengan hewan. Jadi, kalau hobi dengan Bapak- hewan itu udah berbaur tuh. Bapak merekrut orang yang memang Sudah sudah hobi. sedari dulu memiliki Iya, kemampuannya ya iya, Pak. kemampuan. Emang hobi. Kemudian untuk pengendalian sendiri ya Pak ya, bagaimana sih indikator kerja yang Bapak gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan usaha peternakan Bapak ini Wan? Berhasil itu pada saat nanti kita di habis Idul Fitri, Idul Adha. Jadi nanti Bapak mengevaluasi Iya. hasil Apa kerjanya ya? itu setelah Idul Adha. Iya betul. Setelah nanti dagang ternak kita dijual, itu kita mengevaluasi sejauh mana kelemahan kita. Jadi dari tindakan evaluasi tersebut Bapak akan melakukan Iya, perbaikan ke depannya. ke depannya. Oke Pak. Kemudian langkah apa sih yang Bapak ambil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak di peternakan Bapak ini bagaimana sih? Kita sudah belajar, Jadi Bapak sudah banyak belajar sama yang lain. Tentang- Saling mengunjungi yang punya ternak di kandang-kandang lain, saling tukar informasi. jadi dengan tukar informasi tersebut Iya, Bapak bisa sama peternak. bisa belajar tentang Belajar, produktivitasnya iya. secara lebih lanjut ya Pak. Iya itu. Nah, Oke Pak, selanjutnya nah untuk produk yang Bapak tawarkan sendiri itu apa aja sih selain daging atau mungkin susu atau mungkin pupuk urea atau enggak. pupuk kandang? kita langsung daging. Jadi tanpa Khusus ada nggak ada, khusus untuk kurban aja. jadi tanpa ada Nggak. produktivitas susu Nggak ada atau yang lain. pupuk ya Pak. Nggak ada. Nah, kemudian keunggulan dari produk daging Bapak ini apa sih dibandingkan dengan peternak-peternak yang lain? Ya kalau kita nggak bisa bilang peternak lainnya gimana ya, yang penting kita berupaya supaya fisik ataupun kondisi hewan kita itu bisa berseimbang dengan peternak-peternak lain. Nah, Jadi kita- Bapak bisa menghasilkan produk yang iya, terbaik lah ya Pak. Buat yang terbaik lah, karena itu untuk Idul Adha, Ya untuk untuk panitia kurban. Iya, iya. Nah, itu, Pak. Kemudian untuk menentukan harga jual sendiri bagaimana sih Bapak menentukan harga jual yang mungkin
pas dan tidak kemahalan atau mungkin kemurahan itu Nilai bagaimana pasar, Pak? nilai pasar. Jadi Bapak sudah Mengikuti menilai nilai pasar. mengikuti nilai pasar dari Iya. sapi itu sendiri ya Iya, Pak ya. betul. Jadi tidak ada mungkin keterhambatan di harganya Iya, ya Pak. iya. Nah, kemudian harga yang Bapak tetapkan ini tuh kompetitif atau tidak menurut Bapak dibandingkan dengan peternak lain? Saya nggak bisa membandingkan peternak lain. Itu kalau saya itu bervariasi. Jadi Kilo, dari tergantung dari kilo daging. jadi Besar. makin besar Makin sapinya besar, semakin mahal juga harganya ya Pak. Makin lebih harga daripada yang lain. Nah, untuk pembelian sendiri dalam jumlah besar itu Bapak biasanya memberi diskon atau tidak kepada pembeli Bapak? Ada. Ada. Kira-kira itu berapa sapi Pak? 1 ekor saya kasih plastik untuk kurban. Hmm, Saya tumpahkan plastik untuk daging kurban itu. Oke Pak. Kemudian sistem pembayaran yang Bapak terapkan kepada pembeli ini seperti apa? Bisa cash atau cashless? Variasi. Kadang-kadang panitia itu dia mau minta pajar sampai hewan di tempat baru bayar. Oh, jadi diantarkan ke Iya, tempat diantar. kurban Iya, tersebut, kita antar lokasi baru langsung. dibayar ya Pak? Nah, ada yang juga bayar cash. Ada yang bayar di tempat Ada juga mungkin tempat, Pak? nah, Untuk transfer sendiri, Hah? apa Bapak menerapkan sistem transfer? cash, langsung cash. Ada juga Oke. yang transfer dan yang cash. Nah, kemudian untuk lokasinya sendiri Pak, lokasi yang Bapak terapkan ini menurut Bapak lokasi yang strategis untuk beternak sapi atau tidak? Strategis karena di situ bukan saya aja yang peternak. Oh, jadi ada Situ beberapa banyak peternak juga ya? itu peternak. Kemudian bagaimana sih Bapak mendistribusikan produk-produk ini ke pembeli dengan cara promosi lewat internet mungkin atau dengan spanduk atau segala macam Pak? Ini dengan media online. Oh, dengan media online Ya. melalui sosial media berarti Iya, ya Pak? media, Jadi nanti Bapak menarik pembeli Iya. melalui mungkin melalui Instagram atau Iya, Facebook seperti itu iya, ya Pak? Iya, betul. Kemudian Bapak sendiri melakukan kerjasama tidak Pak dengan pedagang atau mungkin pengumpul di pasar hewan Pak? Enggak, ke pasar hewan tidak saya. Saya langsung ke pengumpul, ke petani. Oke. Ah. Jadi petani nanti mendistribusikan Tempat saya. pakannya ke Bapak langsung Oh, ya? ini hewannya kan, bukan Iya. pakan kan, hewannya. Dia sama ke petani langsung, pengumpul petani di. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, untuk promosi sendiri, apakah Bapak ada mengikuti semacam event gitu atau pameran untuk mempromosikan Belum sapi-sapi pernah, Bapak? belum pernah. Apakah kedepannya ada rencana gitu Pak? Kita tidak sapi yang seperti untuk kontes itu. Kita khusus pertunjukan untuk persiapan ibadah sapi kita. Nah, untuk pasti Bapak kan mempromosikan sapi ini tersebut kan Pak? Nah, untuk harga dari sapi sendiri, apakah Bapak memberikan sampel harga yang menarik menurut Bapak agar menarik pembeli tersebut? Enggak. Harga per tahun itu tidak. Jadi sesuai dengan pasar ya, Pak? Sesuai dengan pasar. Nah, kemudian dari pengorganisasian Bapak sendiri aja lah ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak kedepannya ini bisnis ini akan berjalan dengan lancar atau tidak Pak? Insya Allah mudah-mudahan kalau kita emang teguh. Dengan pengorganisasian yang tepat ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terakhir Pak ya, apakah Bapak ada rencana untuk menambahkan mungkin seperti website atau laman-laman di web tersebut Pak Ya. untuk Karena kita udah tiap tahun emang udah ada langganan kita. oh jadi memang sudah ada pembeli Iya, tetapnya ya Pak ya? ah. Jadi Bapak tidak khawatir lagi tidak akan ada pembeli Insya Allah gitu, Pak? mudah-mudahan walaupun saingan banyak kan. Mungkin semuanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih Pak. Jika ada salah kata saya minta maaf. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.